eh, waktunya ya mungkin akan semakin menghangat nanti di akhir tahun ini. Tetapi yang jelas partai-partai politik termasuk Demokrat terus berkomunikasi, tokoh-tokoh politik termasuk AHY terus berkomunikasi dengan yang lainnya, karena masih sangat cair dan dinamis, masih mungkin segala sesuatunya, berpasangan dengan siapa, berkoalisi dengan mana. Nah, tapi sebelum berbicara pasangan, sebetulnya yang paling fundamental adalah tiketnya cukup atau enggak. Presidential threshold 20%. Karena banyak yang sudah terlalu berandai-andai bakal ingin jadi, tapi kan tiketnya belum ada. Makanya kita juga harus hitung betul. Misalnya Demokrat kan nggak bisa sendirian. Demokrat harus berkoalisi dengan satu partai lain atau dua atau tiga. Yang penting mencukupi 20%. Nah, dari situlah baru kita bisa mengetahui kira-kira komposisinya siapa dengan siapa. Pada akhirnya kita ingin tanding, tapi begitu tanding kita ingin menang. Kalau nggak punya tiket sudah pasti tidak tanding, nggak bisa masuk ke lapangan bola kita. Kalau nggak punya tiket. Tapi kalau sudah masuk ke lapangan bola, itu tentu kita ingin menang. Itulah kita bicara elektabilitas. Tapi first and foremost diawali pertama dan utama adalah kecukupan tiket, yaitu koalisinya terbangun atau tidak. Dari situlah kita berharap setelah itu baru dirumuskan siapa yang paling punya kans untuk menang. Itulah baru dipasangkan dengan baik. Jadi masih sangat cair. Saya sendiri ya mengikuti terus apa yang disimulasikan oleh lembaga-lembaga survei termasuk SMRC. Dan terakhir tadi harapan untuk masyarakat di bulan Ramadan tentunya ya kita bisa tambah terus ibadah kita ya, hablum minallah, tegak lurus ke atas secara vertikal, kesolehan secara vertikal, tapi juga kesolehan secara horizontal. Hablum minannas, karena membantu sesama, solidaritas kemanusiaan, termasuk tadi yang dilakukan Pak Qurais dan teman-teman Demokrat di Kota Bima, itu juga salah satu upaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya berharap masyarakat tetap tegar, kuat, sabar. Tapi ya janganlah terus-terusan masyarakat diminta, yang penting kamu sabar. Minyak goreng nggak ada, sabar. Ya kalau disuruh sabar terus, buat apa punya negara dong? Betul ya? Betul. Punya pemerintah. Buat apa punya wakil rakyat? Kalau masyarakat hanya diinstruksikan untuk bersabar, jangan cengeng. Loh, cengeng gimana? Ini kebutuhan sehari-hari. Bapak ibu yang punya uang berlimpah nggak pusing urusan goreng menggoreng gitu kan, karena selalu tersedia dan nggak ada masalah dengan harga berapapun. Tapi masyarakat kecil, pertambahan atau meningkatnya harga sedikit saja berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, dan itu yang kita dengarkan dan kita tangkap dari masyarakat di bawah. Aspirasi itu yang kita tangkap sehari-hari. Nah, begitulah kira-kira Bung Ahyar, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Tempo juga selalu sukses ya. Amin. Kemudian Bung Aris ya, dimensi. Wah, terus terang pertanyaannya saya tidak bisa menjawab secara spesifik karena menurut saya masih cukup panjang tahapan untuk menjawab pilkada seperti apa di tahun 2024. Tapi prinsipnya begini, prinsipnya ya, Demokrat itu ingin selalu mendorong kader-kader utamanya. Secara emosional tentu itu sangat dimaklumi, tetapi kami juga pakai rasional. Intinya kita ingin lihat dulu, kita yakinkan tadi kandidat-kandidat dan Bung Aris sampaikan itu pasti punya kelebihan, pasti punya potensi yang kita lihat, kita ukur dengan baik. Ada instrumen survei, ada instrumen lain-lainnya, termasuk kesiapan diri pribadi, kesiapan logistik dan lain-lain. Namanya pilkada itu kan kompleks, tidak hanya berbekal popularitas, tapi juga kesiapan mesin kampanyenya, kesiapan sumber daya lain agar juga sukses begitu. Nah, nanti kita ukur semuanya, Bung Aris, tapi saya ingin fokus dulu kepada urusan pemilunya, dalam arti pilpres itu kalau kita punya kandidat akan mengubah banyak hal karena akan memberikan dampak positif terhadap pileg. Nah, kalau pilegnya sukses, maka insya Allah itu juga menjadi modal besar bagi kita dalam memenangkan pilkada. Tadi saya sudah bisik-bisik ke Bung Ijo ini untuk meyakinkan menetapkan target-target politik yang realistis tapi juga optimistis.
Jangan sekedarnya saja, saya ingin Demokrat di NTB ini meningkat secara signifikan. Itulah mengapa saya cukup sering datang ke NTB sebetulnya dibandingkan ke daerah lain. Tahun lalu sampai Ramadan juga ke NTB, tapi di Kota Mataram. Dan janji saya waktu itu belum kesampaian untuk datang ke Kota Bima. Alhamdulillah hari ini bisa datang. Ya, dulu sekarang kan kita hanya punya satu DPR RI. Kita berharaplah Mantap HMK. bisa juga berada di Senayan, membantu saya di sana. Mantap. Gimana Pak? Siapa? Siap. Langsung tembak di depan wartawan aja kalau begini. Paling enak tuh begini, right? Tapi saya yakin beliau juga selalu ingin menunjukkan yang terbaik. Saya mengapresiasinya dan teman-teman lain juga sama. Di tingkat DPRD provinsi kita ingin meningkatkan jumlahnya. Begitu Bung Ju ya? Kan sudah ikut fit and proper test. Pada saat fit and proper test juga disampaikan target-target dan lain-lain, termasuk juga DPRD kabupaten kota. Kita ingin semakin terhormat posisinya. Bukan kekuasaan saja yang kita incar, Bung Haris, tetapi juga sebetulnya kalau Demokrat lebih kuat di parlemen, termasuk juga di jajaran eksekutif sebagai kepala daerah, apalagi kalau di pemerintah nasional, maka kita bisa mengembalikan gagasan besar dulu yang pernah dijalankan semasa kepemimpinan Presiden SBY, program-program pro rakyat yang membuat pertumbuhan Indonesia stabil di angka 6%, ya 6%, dan itu mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi ketimpangan, ya kan? Kemudian meningkatnya indeks pembangunan manusia, belum lagi berbicara hal-hal terkait dengan bertambahnya penghasilan per kapita, GDP per kapita kita meningkat drastis dalam 10 tahun, termasuk gaji pegawai, TNI, Polri, birokrat, itu juga terus naik selama 10 tahun. Belum lagi yang lain-lain termasuk para karyawan honorer, ingat ya, dia guru-guru honorer, tenaga honorer, diangkat menjadi PNS atau ASN. 1 juta lebih. 1 juta lebih. Dan sekarang tidak ada lagi yang, betul ya? Belum kan? Belum ada? Tahu saya belum ada, jadi kenapa? Mau dipecat? Jadi yang lebih diperhitungkan, yang lebih ditimbang-timbang adalah TKA-nya, begitu ya? Tenaga kerja asing yang lebih diprioritaskan, sedangkan yang sudah puluhan tahun nggak diangkat-angkat dan kesian nasibnya. Gaji guru PAUD misalnya 200.000 sebulan, berat nggak itu? Dan katanya, ini bukan kata saya tapi hasil dari dialog tadi, 200.000 pun seringkali nggak diberikan karena dana operasional sekolahnya kurang, akhirnya dipakai dulu untuk dana operasional sekolah. Ini contoh kecil saja, banyak lagi yang lain. Jadi masih banyak sekali masyarakat kita yang sangat sulit hidupnya. Jadi gitu ya, masalah wali kota Bima kan, pertanyaan tadi kan. Ini titipan siapa nih pertanyaan ini? langsung. Tapi saya ingin pelajari juga tadi. Kayaknya ada sesuatu yang menarik di situ dari pertanyaan itu tadi. Tapi oke lah. Yang penting kita ingin yang terbaik ya. Siapapun kita ingin yang terbaik dan kita tidak ingin gegabah, intinya begitu ya, Haris ya. Kemudian Mbak Tina, terima kasih dari Tribun ya Mbak ya. Ya. Dan benar Pak, jadi saya tidak jawab lagi yang masalah sikap tadi ya. Kami tegaskan, kami sudah punya berbagai sikap dan pandangan yang sangat tegas. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan terkait dengan safari Ramadan. Apakah ada kaitan dengan safari politik? Rasanya ya memang tidak bisa dilepaskan. Namanya juga partai politik, nggak mungkin kegiatannya tidak ada hubungannya dengan politik. Begitu ya? Dan wajar-wajar saja. Yang penting, saya ingin tetap proper dalam melakukan berbagai agenda. Seperti tadi ya, Pak Kurais, alhamdulillah sekali, saya senang sekali bisa menyapa masyarakat pada saat sholat Jumat, pada saat di mana di pondok pesantren, ya, lalu di kampus. Itu nggak ada hubungan dengan politik, tetapi memang saya menyampaikan politik kebangsaannya. Kalau kepada mahasiswa bisa dicek rekam jejak saya, tidak mungkin saya mengajak mahasiswa untuk misalnya bergabung dengan Demokrat, nggak mungkin. Saya tahu etikanya.
tetapi yang saya bangun adalah literasi politiknya, bukan literasi partainya. Literasi politik itu penting buat anak-anak muda generasi milenial dan Z untuk juga memahami, jangan sampai apatis, jangan sampai cuek terhadap politik di Indonesia. Karena kalau misalnya tidak menggunakan hak pilihnya, itu akan merugi. Bayangkan kalau 5 tahun tidak jelas gitu ya. Artinya kalau tidak datang ke TPS, akhirnya kemudian menyesal, waktu harusnya ya udah lewat. Kalau mau berubah 5 tahun lagi, begitu. Nah ini juga hal-hal sederhana yang kita ingin terus bangun. Menentukan masa depan kita dimulai dari menentukan siapa yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin kita dan juga menjadi wakil-wakil rakyat kita. Nah, kalau ini dimiliki oleh generasi muda, apalagi kalau aktif berpartisipasi, contohnya nih ya, sekarang semakin banyak kan anak-anak muda yang bergabung di jajaran Demokrat NTB. Berapa? 53% lebih di bawah 40 tahun, ya. Termasuk tadi putra beliau ini juga umur 30 tahun tadi Pak ya, sudah aktif sekali di politik dan yang lain-lain. Saya sendiri selalu mendorong agar anak-anak muda masuk sebagai pengurus dan juga menjadi kader-kader utama. Siapa tahu nanti tidak lihat usianya, karena kami juga punya beberapa politisi muda usia 26 tahun Mbak Tina, sekarang sudah menjadi anggota DPR RI. Nah yang begini-begini ini kan sebuah cerita sukses ya, tidak harus menunggu usia tertentu. Kalau bisa dimulai dari usia muda, kenapa tidak? Dan itu terbuka peluangnya. Jadi dengan membangun literasi politik semacam itu, saya ingin mengajak generasi muda Indonesia juga terlibat aktif dan mengisi kekosongan dari politik nasional yang memang seharusnya kita isi bersama. Kemudian kalau bicara safari politik yang lainnya, saya memang melihat NTB ini sekali lagi dinamis ya, sangat dinamis, memiliki kekhasan tersendiri, dan tentunya kami ingin lebih meningkatkan suara kami di sini. Ada beberapa